kalau Medan terkenalnya memang kulinernya sih, Iya. pertama sekali ya. Iya. Selain itu udara mungkin sama-sama kita langsung aja ya bersama Viola. Oke, saya manggilnya Viola. Iya, Boleh. Oke, Viola boleh dong sharing point sedikit ya, point of view Viola di sini sebagai anak dari seorang ibu yang berkarir sebagai leader di Prudential. Oke, kayaknya sebelum itu saya perkenalan singkat dulu aja ya. Jadi nama saya Viola Isabel, saya tahun ini berusia 26 tahun. Dan saya seperti yang tadi mungkin udah dilihat di video, saya adalah anak pertama dari ibu kita tercinta, Ibu Erina Gunawan. Nah, Boleh kasih applause loh, jangan ragu-ragu ya. jadi saya tuh baru pulang ke Indonesia tahun 2024 Januari kayaknya. Saya pulang ke Indonesia for good setelah menyelesaikan studi saya S2 ya di London. Nah, terus saya pulang London langsung bantu mama di bisnis Prudential ini full time. Kalau kita flashback nih kan tanyanya waktu dulu, waktu kecil. Jadi mama ini kan start di Prudential dari tahun 2005. Jadi bisa dibilang saya saksi hidupnya mama ya, paling gitu ya, paling awal. Jadi 2005 mama itu bekerja dan memang sih dari 2005 itu mama tuh kalau saya ingat mama dulu selalu bekerja. Jadi jarang di rumah, ya kan? Terus ya bukan tipe mama-mama yang nganterin anaknya sekolah, jemput anaknya sekolah, bahkan rapot pun juga jarang diambil. Tapi saya cerita gini bukan curhat ya teman-teman ya, saya malah senang. Soalnya kok rapot saya diambil terus, kelihatan ya saya jelek. Ada yang senasib dengan Viola di sini. Gitu. Nah, terus jadi mama saya dari dulu tuh orang yang selalu bekerja. Tapi mungkin sekarang di sini ada yang mikir, wah kasihan ya, masih kecil, jarang ditemenin mamanya nggak pernah ada gitu. Tapi saya waktu kecil, saya sama sekali nggak pernah punya pemikiran seperti itu teman-teman. Jadi mungkin sekarang ada yang kendalanya di anak ya, mikir masih kasihan, anak saya masih kecil, masih golden age anggapannya ya kalau sekarang ya. Jujur aja kita nggak inget kok, waktu kecil tuh justru mungkin ada ya, dulu waktu mama pergi ke luar negeri itu aku inget memang pernah nangis-nangis di airport sampai muntah. Tapi sebenarnya mungkin waktu itu ya refleks aja, namanya anak kecil ditinggal juga nangis gitu. Tapi nggak pernah ada kepahitan, nggak pernah ada apa ya kayak wah mamaku dulu nggak pernah ada. Malah sekarang aku tuh sangat bangga punya mama yang selalu bekerja dari kecil. Karena benar-benar kalau mama nggak bekerja, aku nggak tahu di mana aku akan berada sekarang. Dan sekarang hal-hal yang privilege yang aku udah dapatkan sekarang, mungkin aku nggak akan bisa menerima itu, gitu. Jadi sampai besar pun tumbuh besar, aku tuh sangat membanggakan mama yang bekerja di bidang asuransi dan menjadi leader di Prudential. Bukan cuma itu, teman-teman saya tuh kan ya kalau tahu mama gimana orangnya tuh selalu nanya semua, Fai, pingin dong ketemu sama mamamu. Aku pengen tahu gimana caranya mamamu tuh bisa mendidik anak-anaknya. Karena tiga-tiganya tumbuh besar dan maksudnya sekolah di luar negeri semua. Terus ya sama kayak mama agak angkuh sedikit lah ya. Ya kok baik-baik semua, dewasa semua gitu. Gitu ya. Jadi ya itu sih. Bener-bener dari point of view saya sangat bangga punya mama yang bekerja sebagai leader di Prudential. Dan ya sangat-sangat bangga. Oke, luar biasa sekali ya cerita Viola ya. Ini, mama memang number one ini. Oke, boleh tanya lagi selanjutnya. Kira-kira tadi mungkin sebenarnya Viola udah ada sebutkan ya, tapi boleh lebih boleh lebih di-sharingkan kembali. Kira-kira waktu masa kecil kan tadi sering ditinggal-tinggal ya, karena mama fokus bekerja. Dan ada nggak perasaan suka membandingkan diri Viola dengan teman-teman dulu yang rata-rata kan mereka didampingin sama orang tuanya gitu ya, sehingga tadi Viola mempunyai statement bahwa Viola tidak ada merasa punya kekecewaan gitu ya, atau merasa sedih gitu, mungkin jarang didampingin gitu ya, bukan tidak pernah gitu ya. Nah tapi kira-kira biar bisa berbagi di sini teman-teman yang kira-kira seumuran dengan Viola atau buat calon mitra kita nih yang para ibu khususnya gitu, atau para bapak juga boleh sih ya. Ya dengan punya anak yang mungkin juga masih ada rasa feeling guilty gitu ya. Siapa tahu nanti merasa nggak enak gitu ninggalin anaknya. Oke, Viola. Enggak, kalau
membanding-bandingkan dengan konteks yang negatif ya, misalnya kayak aku marah sama mama kok nggak pernah sih ada, tuh nggak pernah sama sekali sih. Malah sebenarnya kalau bandingin itu mungkin lebih ke positif ya. Jadi beberapa kali saya waktu sekolah, waktu apa, banyak curhatan dari teman saya tuh malah dari mamanya yang selalu nemenin dia gitu. Jadi kan banyak nih ditemenin mamanya, terus ini, aduh mamaku itu cerewet, aku mau apa gak pernah benar, suruh belajar terus, ya kan? Terus mau mengambil keputusan apapun harus tunggu mamanya dulu. Sedangkan kalau mama dari kecil, itu mungkin karena mama juga dengan mama bekerja, mama tuh membiarkan anaknya untuk berpikir sendiri, gitu loh. Jadi kita dari kecil diajarkan tuh dewasa, kita bisa memilih apa yang kita mau sendiri. Dan mama tuh bukan orang yang suka larang ya. Jadi mama tuh tipe yang kayak, oke, kamu cerita, kalau mama ada nggak setuju, mama kan bilang mama nggak setujunya di mana, gitu. Jadi karena mama seperti itu, saya tuh jadi punya kebebasan. Nggak seperti orang-orang kayak dikekang tuntutannya ya. Jadi karena mamanya selalu ada, mamanya tahu nih hidupnya kayak gimana. Mau apapun aja tuh kayak selalu diwacain gitu loh. Nah kan mama pun kerja, jadi nggak pernah ada kayak gitu. Dan sebenarnya maksudnya kayak beberapa temanku juga lumayan iri kok sama aku yang mamanya kerja, gitu sih. Ya, jadi Viola sangat bersyukur ya bahwa punya mama yang memang memberikan kebebasan yang bertanggung jawab gitu ya. Nah ini juga menjadi satu inspirasi ya buat kita yang ada di sini para parents ya. Jadi mungkin ada hal-hal baik yang positif yang bisa kita ambil dari pengalamannya Viola sehingga kita nanti juga bisa mengimplementasi pada anak-anak kita. Oke, kira-kira Viola apa sih yang membuat Viola akhirnya mau memutuskan join di Business Prudential? Kan ini udah ceritanya kan udah lama nih kuliah dari London gitu loh. Ya London itu salah satu negara impian dan mungkin hampir bagi semua orang untuk pengen kuliah ke sana, pengen holiday juga ke sana. Lalu Viola memutuskan comeback for good ya ke Indonesia. Lalu katanya mau bantuin bisnis ini bersama mama secara serius, kan gitu. Nah, kira-kira kamu di sini comeback for good-nya mau bantuin mama serius atau karena nggak enakan doang sama mama? Waduh, ini siapa mama? Enggak. Jadi sebenarnya teman-teman jujur, dulu waktu saya habis SMA ya kali ya, saya nggak pingin masuk di Business Prudential ini. Tapi saya rasa ini mungkin kayak dilema banyak anak muda ya, kayak pingin menemukan jati diri, pingin kerja ikutin passion, bener ya. Dulu tuh saya waktu SMA, sebenarnya saya itu jujur aja saya dari kecil tuh bukan orang yang ambisius, saya nggak ngerti mau jadi apa. Maksudnya dari dulu orang kan, saya mau jadi dokter, saya mau jadi pengacara, saya sama sekali nggak punya keinginan kayak gitu loh. Tapi juga bukan berarti saya dari kecil memutuskan saya mau lanjutin mana, juga enggak. Jadi saya mungkin masih mencari jati diri saya ini sebenarnya saya apa sih gitu ya. Jadi dulu waktu saya kuliah S1 kan saya kuliahnya di Petra di Surabaya. Saya ada kesempatan juga untuk exchange program di Belanda. Jadi untuk sekitar setengah tahunan lah saya di Belanda itu. Nah di Belanda itu kan ya namanya anak baru keluar kandang lah anggapannya ya, ngeliat luar negeri. Saya tuh udah bilang sama aku kayaknya nggak pengen pulang deh. Di Belanda ini kayaknya enak, ya kan? Jadi aku kerja ikut orang pun gajinya besar. Terus aku nggak perlu pusing, pokoknya nggak perlu pusing apa ya, omset naik turun lah, yang enak. Pokoknya di sana tuh tenang, dapat kerjaan yang bagus, semua tenang. Gajinya juga euro ya? Iya, gajinya juga euro, besar kan. Nah, tapi waktu itu pandemi, jadi saya harus pulang gitu. Saya pulang, itu udah nangis-nangis itu, udah kayak nggak mau pulang. Tapi mama kan nggak pernah marahin saya. Ya udah dibiarin sama mama, ya nggak apa-apa. Coba nanti kalau memang habis pandemi kamu pergi lagi sana silahkan gitu. Terus saya waktu pulang dari Belanda, saya lulus S1, saya juga sempat melamar pekerjaan. Jadi pernah saya tuh melamar di salah satu perusahaan kertas besar di Surabaya juga. Nah itu udah kayak, dapet interviewnya udah seneng banget gitu. Karena saya tahu tuh beberapa dari orang-orang juga pasti bingung ya di timnya yang anaknya KPM kok malah pingin mulai dari nol, pingin jadi KPM gitu kan. Dulu saya tuh sebenarnya ogah-ogahan kalau disuruh join. Cuman
Wajar ya, wajar. Wajar, pasti wajar dong. Kan nama anak muda pengen mencari nama sendiri gitu. Terus sudah gitu, ternyata singkat cerita teman-teman, saya tuh dulu lulus S1 padahal apa? GPA IPK ya. IPK saya tuh 3,85 kayaknya. Wow. Tinggi ya. Tinggi ya, tepuk tangan dong. Tapi juga ketolak nih. Saya juga bingung kenapa. Tapi ketolak, intinya kayak gitu kan. Nah, terus habis itu saya jadi mikir, duh gila, ini saya tuh udah sombong banget kan. Merasa saya dengan IPK segini mau ngelamar pekerjaan apapun pasti keterima. Tapi ternyata 3,85 juga belum cukup, juga nggak tentu keterima perusahaan. Jadi saya mulai tuh, tapi kayak kalau saya diem-diem aja, kok kayaknya nggak produktif banget ya. Jadi saya ikut mama training, kan dari saya emang selalu disuruh ya, training diajakin. Terus POP kayak gini juga diajakin. Ya udah saya iseng ikut-ikut mama. Nah, terus setelah ikutin banyak sistem kantor juga, saya baru sadar gini. Sebenarnya selama ini saya tuh nggak mau ikut bisnis prudential, bukan karena bisnisnya nggak bagus, gitu ya. Nah, tapi karena saya merasa sebagai anak muda, saya tuh takut sebenarnya. Apalagi ini mama bukan cuma kita di prudential ya, pemilik kantor mengembangkan agency sampai pecah 3 gitu kan. Terus saya kalau masuk tiba-tiba saya nerusin, kalau saya nggak bisa sama kayak mama, orang-orang mikir apa tentang saya? Gitu. Jadi ada beban moral. Ada beban, justru beban gitu loh. Makanya dulu mungkin saya merasa saya pingin di Belanda, itu pelarian diri saya. Jadi saya merasa di sana saya nggak punya pressure untuk harus sukses. Kan nanti mama ditanyain, anakmu sekarang ngapain? Di Belanda, gitu kan? Kan nggak harus, oh iya anak saya, oh apa gitu loh. Jadi mungkin lebih ketakutnya ya, gitu loh. Nah, terus semakin ikut sistem kantor, saya juga kebetulan emang saya suka baca buku ya, orangnya saya penasaran orangnya juga. Saya sadar kalau gini, selama ini saya tuh selalu menjadikan mama tuh bahkan saya selalu menjadikan mama ya agak saingan ya. Kayak oh saya harus lebih dapat daripada mama kalau mau di sini. Saya harus menjadi lebih, saya harus menjadi. Pokoknya saya nggak mau dipandang remeh orang. Anak pertama. Anak pertama, tapi ya nggak juga, saya nggak ambisi, tapi takut aja waktu itu kayaknya ya. Takut Takut malu. di-compare ya? Iya, takut di compare. Iya. Tapi semakin saya ikut mama terus, semakin saya ikut sistem kantor, terus dengar banyak, saya sangat sadar gitu loh. Kalau sebenarnya my mom is not my enemy. Mamaku tuh justru ya nggak mungkin dong mama juga merasa mau jadikan anaknya tuh kayak rivalnya atau apanya gitu loh. Bukan saingan. Mamaku tuh bukan sainganku gitu loh. My only enemy, sainganku tuh cuman aku sendiri gitu. Jadi aku percaya kok kalau misalnya aku bantu mama dan kita di WI ya, kita juga bisa kerja bareng, itu kita malah bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar gitu. Terus ya saya jadi tahu kalau di Prudential ini kan aku tuh sangat suka ketika bekerja di Pru ini, kita tuh bukan cuma cari uang, tapi kita tuh bisa menjadi impact, kita bisa menjadi dampak bagi orang lain.